Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ila hadran sallallahu alaihi wa sallam. Lahul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم والسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan, keafiatan dan taufik hidayahnya. Kita dapat berkumpul sama-sama, yaitu mendengarkan daripada kitab Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu. Kita sedikit belajar ilmu agama, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah kita rasa khauf kepada Allah Ta'ala dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita menuntut ilmu agama ini termasuk suruhan, perintah juga yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Jadi menuntut ilmu agama itu jangan bosan-bosan, walaupun enak berulang-ulang pada bapak, kita ulang-ulang. Tambulu masih ada, tambulu masih diberikan Allah kesehatan oleh Allah untuk ilmu. InsyaAllah siapa aja orang ilmu tidak akan sia-sia hidupnya, insyaAllah. Kita membaca masalah berbagai hak kedua orang tua. Karena orang tua lawan kita itu ada hak juga. Karena hak seorang anak lawan orang tua ada. Hak orang tua lawan anaknya ada juga. Apa-apa nantinya kita perlu kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbakti dan berbuat baik kepada mereka, kepada orang tua kita, menunaikan hak-hak Allah dan para hambanya demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup ini mengharap ridha Allah. Ketahuilah wahai para saudaraku jasini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh dan menganjurkan kita agar berbakti kepada orang tua, memelihara hubungan dengan sanak memilih dan para kerabat. Disuruh kita perhatikan istri dan anak-anaknya serta hamba sahaya. Kalau ada hamba sahaya ini, kalau ada lagi di zaman kita, berbuat baik kepada para tetangga, teman dan kaum muslimin. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengabaikan semua itu dan mengancam orang-orang yang menyia-nyiakannya. Allah telah memerintahkan berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada mereka berdua. Itu Allah memerintahkan kita. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang durhaka kepada keduanya dan mengancam serta memberikan peringatan
yang sangat keras atas perbuatan itu. Hal itu dinyatakan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran yang agung dan melalui lisan Rasulullah SAW yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla na'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbi irhamhumā kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Allah. Itu sudah kita diperintahkan oleh Allah, jangan menyembah yang lain selain Allah. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaan kalian, artinya kalau sudah umur tuha udah orang tua, kita yang merawat, kita yang menjaga, kita yang memelihara. Jangan kita mengabaikan keduanya. Kita yang menjagai. Kalau kita masih ada orang tua, Allah merintahkan kita wajib bertanggung jawab. Kalau kita menyia-nyiakan mereka, kita pun kena sia-siakan oleh Allah Ta'ala hidup kita. Ini kuncinya, ini kunci hidup di sini. Walaupun ini orang alim, tapi kalau berbakti dengan orang tua tetap biasa-biasa hidupnya. Maka sekali-kali kalian janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan artinya membantah. Jangan dan janganlah kalian membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, artinya perkataan yang baik-baik. Jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Dan janganlah kalian membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkan diri kalian terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah kepada mereka, meminta kepada Allah. Kita ini disuruh oleh Tuhan memintakan orang tua kita dapat tiap malam, Rabbul Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini salah satu doa supaya kita dilancarkan rezeki kita. Jadi jangan sampai sehari semalam kada ada mendoakan orang tua kita, walaupun mereka sudah kada ada lagi di dunia. Jadi kalau kita sering mendoakan keduanya, maka kita termasuk orang yang termasuk birrul walidain, orang yang berbakti kepada orang tua. Walaupun dulunya kita nakal, menyakiti hati mereka, tetapi sudah lawas taubat lawan Tuhan, sering ziarah lawan kubur keduanya, kita pun termasuk dicatat oleh Allah, dosa kita diampuni, dan kita pun termasuk golongan orang yang berbakti kepada orang tua. Itu untungnya kita tuh. Menghilangi darus setiap Jumat. Ada sambayan datang ke kubur. Ya namun kisah Tuhan itu kisah apa? Orang tua itu masuk neraka. Tetapi namanya doa orang anak yang soleh ini, maka orang tua pun dapat nikmat.
timbul-timbul orang tua kita pun mendapatkan nikmat daripada Allah tadi, diangkat oleh Tuhan. Berkat siapa? Berkat anak yang mendoakan orang tuanya tadi. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaru fi amain anishkurli wa liwalidayya wa liwalidayka ilaikal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan payah penyampaiannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada keduanya, ibu bapa, hanya kepadakulah tempat kembali, kata Allah. Dijagai malam ngedakawan guring. Kita ini kalau hanya bisa anak yang tahu rasanya jadi orang tua. Kalau ada bisa anak ada tahu ceritanya. Jadi hanya paham, hanya lanjak-lanjak berdoa lawan Tuhan, memintakan ampun lawan sini. Menggabungkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah mengesahkannya dan beribadah kepadanya, dan menggabungkan perintah bersyukur kepada orang tua dengan perintah bersyukur kepadanya. Allah itu menyandingkan perintah Allah menyembah wajah Tuhan dan pulang disampingkan pulang dengan bersyukur kepada orang tua kita, artinya berbakti. Berarti itu yang diutamakan. Sama kita berduduk pula menuntut ilmu, tapi orang tua kita kata ngurusin lagi, salah ya. Umpamanya nih menuntut ilmu baik juga sama, tapi orang tua kita ada di rumah, yang mana kita utamakan orang tua. Sebagaimana Uwais Al-Qarni itu, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu, Sidin itu hendak menemui Nabi, tetapi tidak ada waktu untuk menemui Nabi, karena orang tua masih ada yang dijagai. Ada izin orang tua menemui Nabi, tapi orang tua Uwais Al-Qarni ikan bila sudah sampai ke Madinah bertemu dengan Nabi langsung balik. Habis itu pulang ke Madinah, Nabi kan bertemu, kalau bertemu Nabi balik lagi. Uwais Al-Qarni itu. Jadi banyak aulia itu, hampir semua aulia ada dengan berbakti orang tua, dengan kuitan laki-laki dan kuitan perempuan, semuanya berbakti. Kalau kawan kita lagi nang mandinya, hanya biasanya orang sakit mana, orang tua nang sakit. Kalau orang tua nang langsung meninggal aja wajar-wajar aja, nang orang tua nang sakit. Biasanya bihiranya ngalih ya loh, bihiranya Pak Amihnya mandi pulang, terus surga aja orang asal ikhlasnya. Bila anak punya ilmu ma'rifat itu tuh dosa jauh-jauh kita. Kalau orang kita bisi orang Tuhan nih,
Nah kita kada ada orang tua nih, itu caranya doakan, ngirimi bacaan-bacaan, bersedekah, niatakan banyak orang tua. Orang tua itu lagi cara kita untuk berbakti dengan orang tua. Nah kita habis orang tua ini. Tetapi kalau kita sudah misi orang tua masih bujur-bujur dijagai, karena itu surga kita di sana. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasal insana biwalidayhi ihsana hamluhu qur'an wa wada'ahu qur'an wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa huwa 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina takabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa tajawazna 'an sayyi'atihim fi ashabil jannati wa as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, mengandung sampai payahnya adalah 30 bulan sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukur nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mereka inilah orang-orang yang kami terima, dan mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Surah Al-Ahqaf. Jadi perintah Allah Ta'ala itu lawan kita, karena salah satu kunci surga itu ialah birrul walidain. Kita ini bisa orang tua, kita menemui sampai tua, tetapi kita kan bisa menggunakan waktu kita tadi itu untuk memasukkan kita dalam surga. Rugi kita. Para kuncinya situ. Berusaha kumpul dari sini. Orang tua sidin sakit, sidin menjagai, sidin udui, sidin memandai bahari. Walaupun orang besar menggusuki lawan kuitan, maistinjai lawan orang tua, lihat dia aja ya, orang berbakti lawan kuitan, beruntungnya ada pernahnya kesulitan. Lihat dia, walaupun punya hidup sederhananya, tapi bahagia. Jangan dinilai lah. Kalau Ibn menilai itu kebahagiaan itu di materi, jangan. Kalau Ibn menilai isi rumah besar itu termasuk kebahagiaan, jangan nilai situ. Itu ada dinilai situ. Nang hati gembira itu nayanya. Hati itu senang aja. Walaupun namanya biasa aja, tetapi muhasilin itu cerah. Ada kebahagiaan itu dalam hatinya. Nyaman dipandang, kadang kayak orang susah.
Ya terkadang orang tuh menilai di materinya. Bisi mobil namanya bondongnya, jangan itu. Seorang lebih bondong. Nambah bondong. Seorang jarak kuring. Makan nyaman kayak orang. Ibadah nyaman kayak orang. Itu namanya cari itu. Awal kita urusi orang tua kita sampai ke Tuhan. Keperluan sendiri kita siapakan. Satu hadis lagi diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man asbaha mardiyan. Ini maksudnya hadis kursi lah, ada melalui perantara Sayyidina Jibril. Artinya diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hadis kursi. Hadis kursi itu langsung Nabi kita menerima. Kalau biasanya hadis itu dari ini berarti melalui Sayyidina Jibril. Ini langsung Allah taala menyampaikan. Hadis kursi namanya. Man asbaha mardiyan li walidayhi muqsidan musqidan li fa ana anhu radin wa man asbaha mardiyan li muqsidan li walidayhi fa ana anhu saqidun. Barang siapa di waktu pagi membuatku murka namun diridai oleh kedua orang tuanya, kata Allah, maka aku ridha kepadanya. Orang ini berbuat dosa lawan Tuhan, menggawi macam-macam durhaka lawan Allah Ta'ala. Tetapinya sudah kalau orang Tuhan, wah, orang tuanya tersenyum lawannya. Ridha orang tuanya, Allah pun menjadi ridha lawannya tadi. Hebatnya orang tua itu. Dan barang siapa pulang di waktu pagi, aku ridha ya Allah Ta'ala. Wah, menggawi ibadah lawan Tuhan, taat benar. Tetapi kuitan debang kalai, kali dihiraukannya, maka ya Tuhan, aku pun murka lawannya. Hebatnya orang Tuhan. Orang balik kuitan doja Tuhannya di dalam dunia. Ujung. Kalau kuitan minta, Allah pun minta kalau kita. Itu kuncinya tuh ada. Bila anak nyaman situ. Nah di sini kita perlu mempelajari anak cucu kita supaya dia tahu mengerti kayak apa kehidupan orang tua itu. Kita tuh kalau tahu lagi kehidupan orang tua, kecuali nya ditinggalkan oleh orang tua hanya paham, atau hanya bisa anak hanya paham. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang yang berbakti dan Allah jadikan kubur orang tua kita raudhah min jannah, dan Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati mereka dan Allah jadikan kubur-kubur orang tua kita menjadi kemuliaan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah hazal al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Allah ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum rijal muslimin wal muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qubur wa la taj'al qubur hubran bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu sedikit kita santap paus nikmat masalah.